Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyediakan tempat ibadah bagi agama lain. Pertama-tama saya akan membacakan dalil Al-Quran kami. Yang pertama surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Yang artinya, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dalil yang kedua Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha adil. Oke, untuk selanjutnya kita akan membawakan dalil hadis. Hadis yang pertama itu hadis yang menerangkan tentang toleransi dan agama yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi Ali bin Abbas qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayul adiyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatu as-samhatu. Jadi artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata ditanyakan kepada Rasulullah, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda al-hanifiyatu as-samha. Yang dimaksud al-hanifiyatu as-samha itu adalah agama yang lurus dan toleran. Hadis riwayat Bukhari. Ada lagi hadis yang kedua, itu menerangkan tentang hadis tentang toleransi dan tetangga. Kenapa kita menganalogikan dengan tetangga? Karena ini konteksnya itu kepada masyarakat sekitar kita itu. Jadi bunyi hadisnya itu begini, an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu akhrajahu Muslim wa Abu Ya'la. Dari artinya ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya. Maksudnya itu sumpah, ini tuh sumpah, walladzi nafsi biyadihi itu sumpah. Tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, gitu. Jadi yang dimaksud di sini bukan tetangga, semua tetangga yang dimaksud, tidak membeda-bedakan yang mana yang Kristen atau yang gimana. Semua tetangga wajib dimuliakan, begitu. Baiklah, berdasarkan dalil yang sudah dibacakan oleh teman-teman saya tadi, kami menyimpulkan bahwa Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8 memiliki keterkaitan yang sangat kuat pada tema diskusi kami hari ini, atau tema diskusi kami pada saat ini. Karena diriwayatkan dari Imam Ahmad dan Al-Bazar meriwayatkan satu riwayat, demikian juga dengan Al-Hakim yang menilai sahih dari Abdullah ibnu Zubair yang berkata terkait asbabun nuzul atau cerita di balik turunnya surat Al-Mumtahanah. Suatu ketika Qatilah, yaitu ibu dari Asma binti Abu Bakar, berkunjung ke rumah Asma binti Abu Bakar, yang mana pada saat itu Abu Bakar telah menalak si Qatilah ini. Qatilah datang sambil membawa berbagai hadiah, akan tetapi Asma binti Abu Bakar menolak hadiah itu, bahkan tidak memperbolehkan ibunya masuk ke dalam rumahnya. Dan Asma binti Abu Bakar juga menyampaikan kepada Aisyah untuk menanyakan perihal hal ini kepada Rasulullah. Kemudian Aisyah memberitahu Rasulullah, lalu beliau lantas menyuruh Asma untuk menerima pemberian dari ibunya serta mengizinkan masuk ke dalam rumah. Allah lalu menurunkan surat dan ayat
tentang Allah tidak melarangmu berbuat kebaikan dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Saya akan menyebutkan asbabun nuzul dari surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu terkait dengan kejadian di masa Rasulullah SAW, di mana seorang laki-laki dari suku Arab Badui secara kasar dan tidak sopan memanggil Muhammad SAW yang memanggilnya dari luar rumah beliau. Ayat tersebut turun sebagai teguran dan pelajaran bagi umat Islam tentang kerama, sopan santun, dan adab yang harus dipelihara dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan Rasulullah SAW, juga memberikan arahan tentang bagaimana menanggapi situasi tersebut dengan penuh hormat dan sopan. Selanjutnya kami akan membahas mengenai historis dari materi yang kami paparkan sebelumnya. Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimashqi asy-Syafi'i menulis bahwa para ulama fikih sepakat melarang umat Islam membangun atau membiarkan pembangunan gereja atau kelenteng di wilayah Islam, kecuali Abu Hanifah yang membolehkan jika lokasinya lebih dari 1 mil dari kota Muslim. Imam An-Nawawi mencatat detail yang serupa, namun lebih spesifik, bahwa pembangunan tempat ibadah non-muslim yang tergantung pada lokasi. Jika di wilayah yang dikuasai dan dibangun oleh muslim seperti Kufah, Basrah, dan Baghdad, atau hasil perang seperti Palestina, maka dilarang. Namun jika di wilayah yang awalnya milik non-muslim dan kemudian dimasuki muslim secara damai, pembangunan diperbolehkan karena tanah tersebut milik non-muslim. Ya, jadi larangan membangun tempat ibadah bagi non-muslim di suatu wilayah itu adalah kebijakan lama yang didasari oleh konflik dan peperangan. Namun dalam era modern ini, di mana umat manusia lebih beragam dan pluralisme, tentunya kebijakan ini harus ditinjau kembali. Karena tidak adil bagi umat muslim untuk menuntut hak dibangunkan rumah ibadahnya, sementara di saat yang bersamaan melarang untuk dibangun hak rumah ibadahnya bagi keyakinan agama lain. Karena pada hakikatnya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk meyakini suatu keyakinan dan menjalankan ibadahnya. Karena Islam mengajarkan persaudaraan dan keadilan, termasuk menghormati hak-hak non-muslim untuk membangun tempat ibadah mereka. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, arti dari Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8, yaitu Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Pada penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang korelasi dari dua ayat tersebut terhadap kebebasan beragama. Yang pertama, ayat 8 dari Quran Surat Al-Mumtahanah menjelaskan pentingnya untuk menumbuhkan sikap keadilan dalam hubungan dengan non-muslim dan menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Kemudian yang kedua, ayat ke-13 dari Quran Surat Al-Hujurat menyoroti pentingnya mengakui dan menghormati keragaman budaya dan keyakinan dalam masyarakat, serta pentingnya membangun lingkungan yang inklusif dan toleran. Dengan demikian, inti dari ayat tersebut adalah bahwa baik dalam ajaran agama maupun dalam ilmu pengetahuan modern terdapat seruan untuk menghormati, menghargai, dan memfasilitasi keberagaman agama dan budaya dalam masyarakat. Kedua sumber menekankan pentingnya menjaga keadilan, toleransi, dan inklusivitas sosial sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan progresif bagi semua individu. Nah, pesan moral yang didapat dari persoalan kami tujuannya untuk menumbuhkan rasa tasamu dalam agama, bukanlah mencampur adukan keimanan dan akidah yang sudah diyakini oleh masing-masing individu, melainkan saling menghormati dan menghargai eksistensi agama yang dianut orang lain, serta saling menghargai antar umat manusia tanpa membedakan keyakinan atau suku yang ada, sehinggalah terciptalah hidup rukun dalam bermasyarakat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari pemaparan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.